Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Sakti Wijaya, NIM 2019 012 051, kelas Teknik Industri B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kerja bangku. Kerja bangku adalah pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin, dan semua bekerja dilakukan atas meja kerja. Kerja bangku meliputi pekerjaan yang bisa atau dapat dilakukan di atas meja. Contohnya, mengikir, mengetap, menggerinda, melukis, menandai, menggergaji, menekuk, mengebor, dan pekerjaan merakit serta finishing. Pekerjaan kerja bangku meliputi berbagai jenis konstruksi geometris yang sesuai dengan perintah kerja. Kerja bangku tidak hanya menitik beratkan pada pencapaian hasil kerja, tapi juga pada prosesnya, di mana pada proses tersebut lebih menitik beratkan pada etos kerja yang meliputi ketekunan, disiplin, ketahanan, serta teknik sebagai dasar sebelum melanjutkan ke pengerjaan yang menggunakan mesin-mesin produksi. Salam dan bahagia, saya Edun Susetin, NIM 2017 012 051. Di sini saya akan menjelaskan alat pekerja bangku. Yang pertama, ragum. Ragum digunakan untuk memegang benda kerja. Ragum diikatkan pada meja kerja dengan kuat. Untuk membuka mulut ragum melakukan dengan muter mengatur ragum kiri, dan untuk menutup ragum melakukan dengan muter mengatur ragum ke kanan. Yang kedua, gergaji. Gergaji digunakan untuk memotong benda kerja. Jepitkan benda kerja pada ragum. Tempatkan mata gergaji benda kerja dengan gerakan gergaji ke depan dengan sedikit tekanan dan gerakan mundur tanpa tekanan. Yang ketiga, pahat. Pahat digunakan untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak diinginkan. Tempatkan mata pahat pada objek yang akan dipahatkan. Berikan tenaga pahat menggunakan palu dengan memukul bagian atas pahat. Yang keempat, tap dan snai. Tap digunakan untuk membuat ulir pada mur, dan snai digunakan untuk membuat ulir pada baut. Pasang tap pada pemegang dan kencangkan. Jepitkan mur pada ragum. Masukkan batang pada tak lubang mur secara perlahan dengan memutar pemegang saja. Yang kelima, kikir. Kikir digunakan untuk menghaluskan permukaan benda kerja yang kasar. Tempatkan benda kerja pada ragum dan diposisikan batang kiri atas permukaan benda kerja. Gerakan kiri maju dengan sedikit dan gerakan mundur tanpa tekanan. Yang keenam, rivet. Menyambung pelat dengan menggunakan paku pejal yang terbuat dari bahan aluminium, duraluminium, dan baja lunak. Sambungan dengan menggunakan rivet digunakan pada konstruksi pelat tipis karena pada dilakukan dengan mudah dan relatif kuat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Erningsi dengan NIM 2019 012 050
Di sini saya akan menjelaskan teknik mengikir kerja bangku. Salah satu kerja bangku yang sering dilakukan adalah mengikir. Mengikir adalah salah satu kegiatan meratakan permukaan benda kerja sehingga mencapai ukuran, kerataan, dan kehalusan tertentu dengan menggunakan kikir yang dilakukan dengan tangan. Untuk melakukan pengikiran yang baik, yang harus diperhatikan sebelum mengikir adalah sebagai berikut. Menentukan bidang dasar, bidang yang dijadikan acuan untuk pengambilan ukuran, kesikuan, dan kesejajaran terhadap bidang lain. Selanjutnya, diperlakukan alat pencekam yang menahan benda sehingga membantu kita dalam melakukan pengikiran. Alat yang digunakan biasanya adalah ragum, dan yang terakhir mengatur ketinggian ragum. Untuk penempatan ragum, ini juga harus disesuaikan dengan postur tubuh teknisi yang akan melakukan pengerjaan pengikiran. Berikut ini cara menyesuaikan posisi ragum dengan postur tubuh si teknisi. Berikut adalah cara memilih tinggi ragum yang sesuai. Yang pertama, berdiri tegak di ragum. Yang kedua, tempelkan kepalan tangan di dagu. Yang ketiga, sikut harus berada di mulut ragum, dan bila lengan kita ayunkan jangan sampai menyentuh bibir mulut ragum. Setelah menentukan ragum, tentukan benda apa yang akan dikikir. Dengan mengetahui benda apa yang dikikir, apa yang akan dikerjakan, bentuk apa yang diinginkan, dan lain-lain, kita dapat menentukan jenis kikir yang digunakan. Alat yang digunakan untuk mengikir adalah kikir. Untuk cara memegang kikir dalam posisi badan juga harus diperhatikan dalam pengerjaan mengikir. Berikut cara memegang kikir. Yang pertama, gagang kikir dipegang tangan kanan dengan ibu jari di atas gagang. Yang kedua, ujung kikir dipegang tangan kiri dengan jari-jari mencekam bagian bawah kikir. Dan yang ketiga, badan agak condong ke depan dan kaki kiri berada di muka. Salam dan bahagia. Saya Hafid Listiawan dengan NIM 2019 012 049. Saya akan menjelaskan mengenai teknik atau cara menggergaji. Pengerjaan yang baik dan benar dapat menjamin pengerjaan menjadi lebih bagus, lebih cepat, dan berkualitas baik. Begitupun dengan menggergaji, terdapat cara yang sudah teruji, mampu memberikan performa pemotongan terbaik, efektif, dan aman. Untuk pemotongan yang tidak presisi, awal penggergajian dapat langsung dengan gergaji itu sendiri. Namun, untuk pemotongan yang dianggap presisi, sebelum digergaji, benda kerja harus ditandai terlebih dahulu dengan kikir segitiga sebagai jalan awal penggergajian. Berikut proses memotong dengan gergaji tangan. Yang pertama, mulailah dari sisi depan dengan posisi gergaji yang menukik dengan kemiringan sedang. Lalu berikan tekanan saat gergaji didorong ke depan, sedangkan tekanan dikurangi pada saat gergaji ditarik mundur. Untuk memudahkan pemotongan berbagai macam bahan yang akan digergaji, dapat dipilih daun gergaji dengan jumlah gigi yang sesuai, seperti pada tabel berikut. Sekian penjelasan mengenai teknik menggergaji. Terima kasih. Salam.